Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu selalu nyata hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Tesalonika 2, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang tidak suka menjadi pilihan? Pasti setiap kita suka berada atau bahagia di dalam dipilih di tengah-tengah kehidupan kita. Dipilih menjadi utusan, dipilih menjadi teman terbaik, dipilih menjadi teman untuk curhat, dipilih untuk pemenang dalam semua kompetisi dalam situasi kehidupan kita. Dipilih menjadi pasangan, dipilih menjadi bagian dari kehidupan. Pastilah menjadi sukacita kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Atau adakah yang tidak bahagia ketika dipilih menjadi pasanganmu di dalam kehidupan ini? Satu hal yang pasti, dipilih itu menjadi sukacita terindah dalam hidup kita. Apalagi kalau Tuhan yang memilih. Apalagi kalau Tuhan yang telah menetapkan kita menjadi pribadi yang terpilih dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sukacita yang luar biasa. Seperti apa yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Lihatlah bagaimana rasa syukurnya ketika dia menyapa jemaat di Tesalonika. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan Paulus itu begitu luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, Paulus bukan bicara tentang dirinya, tapi berbicara tentang sukacita karena orang lain. Karena jemaat Tesalonika adalah bangsa, adalah pribadi yang Tuhan pilih di dalam kehidupan ini. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Pemilihan itu justru lebih lagi dikatakan dipilih untuk diselamatkan. Begitu sukacitanya, begitu luar biasanya.
begitu bertambah-tambahnya kebahagiaan jemaat Tesalonika mendengar, melihat apa yang Paulus nyatakan di dalam penginjilannya. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Bukankah itu juga menjadi bagianmu, Bapak, Inang, pemuda, atau siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Kita dipilih untuk diselamatkan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Tesalonika ketika itu? Kalau kita melihat apa yang menjadi background latar belakang dari jemaat Tesalonika ini, mereka memiliki pergumulan yang hebat, pergumulan yang begitu luar biasa. Bahkan dituliskan di dalam sejarah kehidupan jemaat Tesalonika, ada kurang lebih 5 pergumulan mereka. Yang pertama disebutkan ada pemahaman yang salah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua pergumulan mereka adalah adanya kegelisahan. Bagaimana nanti atau apa yang akan terjadi kalau mereka sudah meninggal sementara Yesus belum datang juga untuk menjemput, menyelamatkan mereka. Lalu yang ketiga, pergumulan mereka akan bahaya kejatuhan mereka kembali ke perbuatan amoral yang tidak disukai Allah dalam hidup mereka. Dan pergumulan keempat, adanya ajaran-ajaran palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang mencoba untuk menggosipkan, yang mencoba untuk menghembuskan suara-suara akan keraguan, kerasulan seorang Paulus. Dan bisa kita bayangkan bagaimana jemaat muda Tesalonika dihantui oleh hal itu. Lalu yang terakhir, adanya friksi-friksi atau keretakan-keretakan kecil di antara mereka. Pergumulan itu pastilah sangat-sangat mengganggu di dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi latar belakang ketika surat 2 Tesalonika dituliskan Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu. Dan firman Tuhan saat ini sangat memberkati mereka, sangat memberkati setiap kita. Sebab Paulus, saya ulangi sekali lagi, menyatakan ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ucapan syukur. Dan menjadi kekuatan untuk jemaat Tesalonika untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang, untuk tidak gampang terpecah, untuk tidak begitu mudahnya dipengaruhi aliran-aliran sesat, pengkhotbah-pengkhotbah sesat, pengkhotbah-pengkhotbah, pemberita-pemberita palsu pada situasi itu. Ingatlah, kamu telah dipilih dan dipilih untuk diselamatkan. Itu sebabnya Paulus menyatakan kepada mereka apa yang menjadi kekuatan mereka. Agar mereka mampu berada di dalam kehidupan itu, Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Paulus mengingatkan mereka dan memberi kekuatan bagi setiap mereka untuk berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang mereka terima dari seorang Paulus, dari hamba Allah. Dan itulah menjadi kuat mereka. Dan itu juga harusnya menjadi kuat setiap kita pada saat ini untuk tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Berdirilah teguh di dalam ajaran Kristus. Berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kita terima dari para rasul melalui kitab suci Alkitab yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bahkan dikatakan yang kamu terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Mungkin di antara kita ada mendengarkan
Anda mendapatkan evangelium, berita sukacita itu lewat YouTube atau lewat media sosial tentang kebenaran Kristus, peganglah itu. Atau mungkin juga mendapatkannya dari baca firman Tuhan, baca kitab suci setiap hari. Paulus mengatakan, berdirilah teguh, peganglah ajaran itu. Dan firman Tuhan berlanjut, sebab Yesusmu, Allahmu, Bapa kita, telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada setiap kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu menjadi kuat kita? Bukankah itu yang menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kita? Sebab Yesus menjadi sumber penghiburan abadi dan pengharapan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya akan menguatkan setiap kita. Maka penting sekali Paulus menyatakan hal itu. Untuk tetaplah berdiri teguh. Untuk tetaplah berpegang pada ajaran yang kita terima dari Rasul Kristus dalam kehidupan kita. Sebab Paulus ingin mengatakan, memang kehidupan ini, dunia ini akan selalu berada di dalam situasi yang mengancam kehidupan orang percaya. Situasi yang mungkin akan mencoba mengganggu setiap iman kita dengan ajaran-ajaran yang terjadi, yang berkembang dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi sekali lagi, Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Sebab kaki yang berpijak dengan teguh, itu adalah kaki yang tidak gampang untuk tergoyahkan. Maka Paulus mengatakan, jangan pernah lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lari what the Bible say. Di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang katakan firman Tuhan kepada kita. Meskipun banyak ajaran-ajaran dari luar sana, meskipun banyak pengaruh-pengaruh si jahat dari luar sana, pemberitaan-pemberitaan dari luar sana, tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Sebab kita adalah orang-orang terpilih di dalam kehidupan bersama Kristus, dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, dikatakan oleh Paulus, kalau kita adalah pribadi yang telah dipilih untuk diselamatkan, ayat ke-17 mengatakan, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Paulus sebenarnya ingin mengatakan, tetaplah lakukan pekerjaan dan perkataan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah hempasan, di tengah goncangan, di tengah situasi yang mungkin mau mencoba untuk menjebakmu, menjatuhkanmu. Tetaplah melakukan pekerjaan di dalam Kristus. Tetaplah mengungkapkan perkataan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jika semakin kita tertekan, semakin kita digoyah, justru semakin lagi pekerjaan-pekerjaan, perkataan-perkataan firman Tuhan semakin merambah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik yang menjadi bagian kekuatan refleksi buat kita pada saat ini melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, seperti yang saya sebut di awal tadi, menjadi pribadi yang terpilih pastilah menjadi sukacita sendiri dalam kehidupan kita. Terpilih menjadi juara, terpilih menjadi teman terbaik, terpilih menjadi pasanganmu, terpilih menjadi pelayan Tuhan, terpilih menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Itu pastilah menjadi sukacita sendiri. Apalagi Tuhan yang memilihmu. Lalu yang kedua, tetap teguhlah dalam ajaran Kristus. Keteguhan itu dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab di sana dibutuhkan kesetiaan untuk banyaknya pengaruh-pengaruh si jahat yang mencoba menggoda kita, yang mencoba mempengaruhi kita, yang mencoba untuk meruntuhkan keimanan kita. Tapi Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan selalulah berada di dalam kebenaran firman Tuhan.
di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS, di mana saya menjadi pendeta, tanggal 6 November ini adalah Minggu Seksi Bapa. Untuk itu saya mau menegaskan dengan firman Tuhan ini, Bapak sebagai pemimpin di rumah tangga, maka jadilah pribadi yang berintegritas, pribadi yang beridentitas, pribadi yang berkarakter. Sebab di dirimu, anak-anak, pasanganmu akan melihat dan menemukannya. Kalau bapaknya sendiri tidak berintegritas, tidak punya identitas, tidak berkarakter, maka pengaruh si jahat akan gampang untuk merusak, merongrong keluargamu, anakmu, istrimu, dan orang-orang di sekitar kehidupanmu. Maka sebagai laki-laki, berdirilah teguh. Sebagai bapak, berdirilah teguh. Dan tunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin di tengah-tengah rumah tanggamu. Lalu apa yang terakhir? Saudaraku, kita dipilih untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita dipilih, Anda, saya dipilih untuk diselamatkan. Maka jangan lari, maka jangan menghindar, maka jangan membantah, apalagi berbantah-bantahan. Maka imanilah itu, maka syukurilah itu. Sebab kita adalah pribadi yang terpilih. Dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Maka tetaplah terpaut dan hiduplah di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami mampu berdiri teguh di dalam ajaran-Mu. Di tengah banyaknya godaan dan tantangan yang mencoba menghempaskan, yang mencoba mengganggu iman percaya kami. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kuat setiap kami dalam kasih-Mu. Enyahkan Tuhan virus-virus ini. Amin.